Halo semuanya, topik kali ini adalah protozoa khususnya di golongan yang flagellata ya. Nah, yang termasuk flagellatanya itu nanti yang ada di yang kita kan bahas pada kedokteran yang filum Metamonada sama Euglenesoa. Nah, ini yang saya ambil dari di pendahuluan parasitologi kan udah ada tuh yang lengkap. Nah, ini saya ambil yang bagian yang memang kita mau bahas saja. Nah, ini filmnya dua ini yang kita bahas. Nah, dulu itu kalau film yang ini namanya istilahnya Mastigophora. Cuman kan yang udah saya sampaikan dengan taksonomi yang baru lebih memakainya yang seperti ini pembagiannya ya. Nah, taksonomi kan mulai dari paling atas ada kingdom, terus kalau ada beberapa juga yang pakai infra-kingdom. Kalau infra-kingdomnya, kalau yang flagellata ini masuknya excavata. Terus bawahnya filum, terus bawahnya lagi taksonomi itu kalau yang ada kayak gambar piramid, kelas, ordo, genus, sampai spesies. Nah, ini kelas-kelasnya ini bisa kalian baca, dan untuk contoh genus atau spesiesnya yang dibahas ada ini ya, ada dua ini. Dari dua film ini bisa kalian baca. Nah, kita lanjut. Jadi, yang termasuk flagellata itu adalah berarti protozoa-protozoa yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki flagel. Flagel atau istilahnya bulu cambuk. Nah, bulu cambuknya ini sebagai alat geraknya. Kalau yang amoeba sebelumnya kan dia punya alat geraknya yang pseudopodia. Kalau yang flagellata dia punya alat geraknya flagel ini. Nah, tadi dibagi jadi dua film besar, yaitu yang Metamonada sama Euglenesoa. Nah, kalau yang Metamonada ini dia itu ciri khasnya adalah nih, saya ambil dua contoh genusnya yang termasuk di sini yang ada Giardia matricomonas. Bisa kalian lihat di gambar ilustrasinya, dia punya banyak flagel di flagelnya yang panjang-panjang nih kayak bulu-bulu cambuk ini. Nah, itu flagelnya banyak. Terus dia itu tidak punya mitokondria. Kemudian secara morfologi kan kemarin juga udah di pendahuluan protozoa, dia itu memiliki punya stadium trofozoid, juga punya stadium kista. Nah, kalau ini gambar ilustrasi trofozoid ya, si kistanya nggak saya masukin. Nah, tapi kecuali si Trichomonas. Kalau Trichomonas ini dia cuma punya stadium trofozoid, dia nggak punya kista. Lanjut sekarang yang film Euglenesoa. Nah, jadi kalau ini bedanya dia punya ciri khas sama-sama punya flagel, tapi bedanya ada yang tampak keluar panjang dan yang di dalamnya cenderung lebih pendek. Nah, ini contohnya saya ambil gambar ilustrasi Trypanosoma malaysmania, yaitu dua genus yang termasuk film ini. Nah, ini kan ada kayak panjangnya gitu dan satu aja. Beda sama yang Metamonada itu. Kemudian kalau di dalamnya ini yang gambar ilustrasi ini bisa kita lihat kalau yang film ini dia memiliki nih yang ini mitokondria. Bentuknya seperti cakram kista ini kalau di zoom in. Nah, di dalam yang film ini kan ada yang tadi termasuk di dalamnya adalah kelas kinetoplastida. Nah, kelas kinetoplastida itu nanti yang kita bahas, yaitu ada yang Trypanosoma, Leishmania. Nah, dia itu yang kelas kinetoplas, ciri khasnya dia memiliki kinetoplas. Nah, kinetoplasnya itu merupakan, ya ini kalau apanya itu adalah jaringan DNA sekuler yang ada di dalam mitokondria besar, jadi dia ada di dalam sini. Nah, tapi kalau untuk kayak gambar kinetoplas secara morfologinya di kedua genus ini nanti pada saat praktikum nanti kalian perlu tahu untuk membedakan kayak Trypanosoma, sesama Trypanosoma antara Krusei maupun Brucei, nanti perlu tahu letak kinetoplasnya dan bentuknya seperti apa nanti itu pada saat praktikum. Tapi setidaknya kalian tahu di film ini yang termasuk di dalamnya kan ada kelas kinetoplas, ada dua contoh ini. Kalau yang tadi contoh lengkap spesiesnya ada yang di tabel. Untuk klasifikasi berdasarkan habitatnya yang termasuk golongan flagellata itu, jadi dia itu dibagi menjadi dua besar habitatnya, ada yang di dalam lumen atau rongga. Nah, lumen rongganya itu bisa di dalam rongga usus, baik itu usus besar maupun usus kecil atau usus halus. Bisa juga di dalam saluran lumen rongga di saluran atau lumen urogenital, dan juga yang bisa di mulut. Nah, yang termasuk kalau ini
jadi ini bisa dibedakan nih. Jadi flagellata yang kalau di usus, yang intestinal nih ada yang termasuk mulai dari Giardia, Lamblia, Enteromonas, Chylomastic mesnili, Xanthomoeba fragilis. Kemudian kalau yang urogenital ini yang Trichomonas vaginalis. Kalau yang Trichomonas tenax dia maksudnya ke yang di rongga mulut. Kalau Trichomonas hominis yang usus juga ya. Nah, kalau itu yang di lumen atau rongga. Yang kedua, kalau adalah habitatnya dia ada di darah, yaitu ada di sirkulasi darah perifer ataupun di jaringan. Nah, kelompok ini biasa disebutnya istilah kelompok yang hemoflagellata, karena yaitu kelompok flagellata tapi yang ada di darah. Nah, ciri khasnya adalah dia itu dalam siklus hidupnya memerlukan faktor. Jadi dia memerlukan golongan arthropoda, khususnya serangga sebagai faktor dalam siklus hidupnya. Nah, jadi siklus hidupnya itu dia itu meliputi dua, ada yang di faktornya yaitu golongan yang serangga-serangga insekta, dan ada yang di hospesnya dalam hal ini karena kita pada kedokteran hospes yang definitifnya yaitu misalnya pada manusia. Nah ini kan nanti beberapa genus atau bahkan beberapa spesiesnya itu menjadi tugas kelompok kalian nanti pada saat pembahasan per kelompok nanti bisa lebih detail. Nah, tadi kan ada yang habitatnya di lumen atau di rongga usus. Nah, ususnya bisa usus halus, usus besar. Nah, kalau ini nih buat beda ini. Kalau Giardia lamblia dia ada di usus kecil atau usus halus, khususnya di bagian duodenum, jejunum. Ya. Kemudian kalau yang ini yang Trichomonas vaginalis dia adanya kan tadi di urogenital. Jadi kalau pada wanita di vagina, kalau pada pria di uretra. Tenax tadi udah di mulut. Nah, kalau yang kalau yang si Giardia lamblia ini di usus halus nih, khususnya di bagian ini duodenum jejunum. Tapi kalau yang lain-lainnya nih yang bawah-bawah mulai dari Chylomastix sampai Xanthomoeba fragilis dia tuh di lumen atau rongga usus, tapi yang usus besar. Nah, usus besar ya lebih spesifiknya cecum atau kolon nih bisa kalian lihat. Nah, kemudian yang tadi jadi grup besarnya ada yang di rongga atau lumen, kemudian ada yang di darah. Yang di darah ini ada 3 kelompok besar nih. Ya lebih tepatnya nih 3 genus maupun 3 spesies ya. Ada Leishmania, genus Leishmania, ada spesies Trypanosoma brucei sama Cruzi. Nah, ini mereka adanya di mana? Kalau Leishmania ada di reticle endothel system, jadi dia menyerangnya itu di dalam sel karena dia itu ada di sel-sel yang reticle endothel system. Nah, yang termasuk reticle endothel system apa aja, yaitu kan nanti ada juga di pembahasan tugas kelompok kalian. Kalau yang Trypanosoma brucei dia itu ada di jaringan penyambung maupun di darah. Kalau yang Cruzi itu dia itu selain di dalam sel reticuloendotelial, dia juga ada di darah. Jadi kalau bisa kalian lihat Leishmania ini kan dia cuma ada di dalam sel. Jadi dia termasuk yang kalau di pendahuluan dia termasuk pendalam parasitologi atau protozoa, dia termasuk yang obligat intraseluler karena dia membutuhkan hidupnya di dalam sel, khususnya di dalam sel reticuloendotelial. Ini kalau yang Brucei dia itu berarti ada di cenderung di luar, jadi ekstraseluler. Kalau yang ini adalah yang fakultatif, jadi dia bisa di dalam sel reticuloendotelialnya itu bisa juga di darah, yaitu yang tadi di darah perifer. Jadi kalau yang Cruzi itu yang istilah intraseluler fakultatif yang sudah dibahas juga pada saat pendahuluan protozoa. Ya, ini mengenai habitatnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang beberapa genus atau spesies protozoa yang termasuk flagellata. Akan saya hanya lebih penekanan atau garis besarnya saja karena detailnya kan itu menjadi bagian tugas kelompok kalian yang sudah per kelompok yang saya bagi itu ya. Nah, kalau protozoa Giardia lamblia atau Giardia duodenalis, yaitu nama lainnya istilahnya, pada umumnya sih kalau orang yang terinfeksi itu sifatnya asimptomatik. Nah, tapi kalau asimptomatik adalah hati-hati dia bisa menjadi karier. Maksudnya karier ya istilahnya dia sebenarnya mengandung, istilahnya dia itu bisa bersama kotoran atau tinjanya mengeluarkan
stadium yang bisa infektif untuk manusia lain, sehingga dia bisa menjadi sumber penularan walaupun dianya sendiri yang terkena tidak mengalami keluhan atau gejala, jadi bisa menjadi karier. Nah, kalaupun dia mengalami keluhan, gejala bisa akut maupun kronis. Kalau yang akut biasanya itu keluhannya seperti diare, dan biasanya diarenya itu BAB-nya itu ciri khasnya kayak bau busuk dan ada berlendir di kotorannya, tinja berlendir, dan kadang cenderung kayak ada berminyak seperti itu. Ada juga keluhan seperti nyeri perut, flatus itu maksudnya sering kentut. Jadi sering kentut, kembung, sering bersendawa, ada juga bahkan keluar muntah. Kalau keluhannya kronis, berarti kan dia dalam jangka waktu lama, dia itu biasa gejalanya cenderung rekuren. Jadi ada gejala-gejala seperti akut ini, tapi mungkin tidak seberat pada saat akut, tapi rekuren, berulang. Karena terjadi berulang-ulang, ya tentu saja menyebabkan ada penurunan berat badan dan juga bahkan ada gangguan malabsorpsi di usus. Kan tadi dia itu habitatnya di usus halus, khususnya duodenum, jejunum. Di situ kan lokasi terjadinya absorpsi termasuk lemak, vitamin, dan vitamin A, vitamin B. Nah, sehingga kalau secara kronis itu ada gangguan menyebabkan ada malabsorpsi. Jadi misalnya ada malabsorpsi lemak, makanya dia ada istilahnya gejala steatore. Jadi kan tadi kayak fesesnya berlendir, berminyak itu. Ada juga gangguan absorpsi vitamin A, B9, B12, ini biasanya sih. Kalau ini pada gejala pada anak-anak ya, yang gejalanya kronis bisa menyebabkan defisiensi vitamin ini. Nah, untuk masa inkubasinya dari semenjak ketelan sampai ada gejalanya ini, itu ya range waktunya bisa sekitar 1 sampai 3 minggu. Nah, ini terapinya prinsipnya ada metronidazole nih, goal alternatifnya bisa kalian baca. Ini adalah siklus hidupnya, saya tidak akan terlalu juga detailin, ini bisa kalian lihat karena ini kan bagian tugas kalian juga ya. Intinya adalah stadium infektifnya itu kan berarti ini kista dari makanan atau minum yang terkontaminasi, terus masuk ke saluran pencernaan, ini masuk ke saluran pencernaan ke lambung, terus ke usus halus. Nah, pada saat kistanya itu kan dia akan berubah menjadi apa nih? Di sini nih, ekistasi. Jadi pada saat dia masuk dari sini, mulut ke pencernaan, ke lambung, ke usus halus, dia akan terjadi ekistasi di duodenum. Nah kan, pada saat dia ekistasi, keluarlah, jadi berubah jadi trofozoid. Nah, terus trofozoidnya ini yang bertambah banyak atau bermultiplikasi secara pembelahan linier. Nah, dan dia bersifatnya melekat pada mukosa duodenum. Kemudian kan ikutin pergerakan atau motilitas usus. Ya, ini di zoom in, jadi ikutin ini, terus dari usus halus ke usus besar. Nah, di daerah sini, di usus besar kolon sini, dia akan berubah lagi menjadi bentuk kista. Ada yang berubah jadi bentuk kista, jadi enkistasi. Nah, sehingga yang pada stadium diagnostiknya itu bisa ditemukan bentuk kista lagi. Walaupun bisa juga ditemukan bentuk trofozoid. Jadi kalau ada yang trofozoidnya karena kan tubuh berusaha mengeluarkan, dianggap patogen, makanya kan keluhannya ada diare ataupun keluhan terkait motilitas ususnya yang meningkat. Nah, itu kalau terlalu meningkatnya lebih cepat daripada sebelum proses terjadinya dia jadi enkistasi lagi. Nah, memang yang dikeluarkan bersama tinja itu bisa bentuk trofozoid. Jadi stadium diagnosisnya itu bisa ditemukan bentuk trofozoid maupun kista. Ya, cuman di detailnya itu kan bagian dari tugas. Kedua ini yang di lumen tapi yang di urogenital ya, yang Trichomonas vaginalis protozoanya. Dia jadi maksudnya parasit obligat, dia itu istilahnya tidak bisa ada di alam bebas. Jadi dia itu benar-benar harus sebagai parasit, jadi harus menumpang pada host phase dalam hal ini karena pada kedokteran maksudnya parasit pada manusia. Jadi dia itu nggak bisa hidup di luar daerah, kalau pada manusia di luar daerah traktus genital. Jadi dia bisa hidupnya di daerah vagina, uretra atau prostat ya. Kalau ini pada wanita, nih pada pria, dan dia itu sering dikaitkan ya karena ada di daerah traktus genital. Dia termasuk bagian dari penyakit yang ditransmisikan secara seksual atau sexual transmitted disease. Kalau secara epidemiologi dikatakan lebih banyak menyerang wanita, dan biasanya itu si protozoa ini merupakan salah satu penyebab
bagian dari istilahnya ada namanya vulvovaginitis. Ini kan istilahnya suatu keadaan ya, terjadi vulvovaginitis. Salah satu penyebabnya itu bisa karena protozoa ini, walaupun keluhan vulvovaginitis ini kan nggak selalu karena protozoa ini ya, bisa karena bakteri atau yang lainnya. Nah, untuk inkubasi itu range-nya sangat variatif, mulai dari 4 hari sampai sebulan. Dia itu menyerangnya itu di traktus genital itu di epitel squamosanya. Gejalanya juga range-nya bisa mulai dari yang nggak ada bergejala sama sekali, dan biasanya ini pada yang prianya ya. Kalau pada wanita biasanya lebih sering ada keluhan, yaitu keluhannya itu berupa vulvovaginitis. Nah, yang keluhan vulvovaginitisnya yaitu, jadi kan berarti ada gejala yang berkaitan dengan peradangan di daerah vagina maupun vulvanya. Ya, misalnya, jadi ada keluhan keputihan dan biasanya warnanya kuning kehijauan, bisa kental atau encer. Terus kadang berbusa, keputihannya kadang bisa banget berbusa dan bisa jumlahnya sangat banyak, dan ada bau amis. Terus juga ada bisa keluhan di daerah vulvovagina itu gatal, rasa terbakar, atau juga karena gatalnya itu digaruk jadi muncul istilahnya kulit di daerah situ jadi kemerahan. Ada keluhan dysuria, jadi nyeri pada saat kencing, ataupun dyspareunia, yaitu nyeri saat hubungan seksual. Dan kalau dilihat ada pemeriksaan mukosa vaginanya maupun cervixnya, ya kalau pakai pemeriksaan cervix ya kan berarti pemeriksaan agak dalam, misalnya pakai yang cocok bebek itu. Nah, itu bisa dilihat nih mukosanya ini ada ciri khasnya, salah satunya adalah yaitu strawberry cervix atau strawberry appearance. Ya, atau juga ada istilahnya namanya colpitis macularis. Jadi dia itu ya bayangin kayak strawberry kan, dia itu ada, kalau mukosa kan emang cenderung agak merah pinknya. Nah, tapi dia kayak ada bintik-bintik merahnya itu. Jadi disebut sebagai strawberry cervix. Kalau pada yang wanita ya, jadi gejala vulvovaginitisnya meliputi itu. Kalau pada pria itu biasanya lebih kayak ada gambaran klinisnya seperti uretritis, epididymitis, atau prostatitis. Nah, untuk terkait patogenesis akibat si protozoa ini, dia itu si Trichomonasnya itu ada mengeluarkan ya beberapa zat seperti protease sistein, adesin, asam laktat, asam asetat. Nah, kenapa ini saya sebutkan? Nah, karena biasanya pada orang dengan wanita yang dengan terinfeksi Trichomonas vaginalis, cairan vaginanya itu biasanya pH-nya cenderung menurun, jadi cenderung asam. Ya, misalnya dia itu kemudian kalau terapinya drug of choice-nya sih metronidazole. Cuman ini saya nggak bahas lebih detail karena ini sebenarnya juga masuk bagian tugas kalian ya, tentang patogenesis lebih detailnya. Tapi seenggaknya kalian tahu yang beberapa yang saya tekankan yang penting-penting di sini adalah kondisi seperti ini. Kemudian lanjut yang trypanosoma sama leishmania. Nah, ini karena gambar ilustrasinya jadi satu ya, jadi saya satukan saja karena kan dia juga sama-sama yang tadi kelas kinetoplastida ya. Nah, yang tadi saya juga sampaikan, mesti bedakan siapa yang intraselular, siapa yang ekstraselular. Kan ada yang intraselular obligat, leishmania. Kalau yang Cruzi itu fakultatif, yang ekstraselular yang Brucei. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, siklus hidupnya itu dia 42. Jadi ada di vektornya, yaitu di golongan serangga, insekta, ada yang di hospes mamalianya ini, tapi karena kita belajar pada kedokteran nih, maksudnya pada manusianya. Ya, ini saya nggak akan jelasin detail, karena ini juga bagian tugas kalian, tapi ini penekanannya bisa kalian lihat ya. Kalian perlu tahu adalah, ini kan maksudnya nih yang kode-kode A, T, IE, EM itu adalah istilahnya stadium atau morfologi, stadiumnya ya, stadium atau bentuk dari si protozoa ini. Apa yang dimaksud ini nih ada singkatannya, ini bisa kalian baca. Nah, kalian tuh perlu tahu si stadium. Contohnya nih A kan maksudnya amastigot. Nah, ini ada di mana? Ada di dalam hospes manusianya atau di dalam vektor. Dan dia itu istilahnya siklus hidupnya, perubahannya gimana? Misalnya saya ambil contoh yang leishmania ya. Jadi dia itu kalian perlu tahu, yaitu perubahannya berarti dari amastigot
jadi pomastigot, kemudian jadi metasiklik pomastigot. Nah, kalian perlu tahu. Nah, ini kan yang ditemukan pada manusia, berarti dia itu berarti yang sebagai stadium diagnostiknya. Terus kalau yang stadium infektifnya berarti yang mana? Berarti yang ini kan. Ada di vektor yang akan mau masuk ke manusianya. Ya, ini contohnya. Kemudian ini yang saya ambil contoh Leishmania colbucei. Silahkan dibaca ilustrasi gambarnya. Tidak saya jelaskan terlalu detail karena juga bagian tugas kalian. Nah, ini kalau ini yang Trypanosoma cruzi, ya sama nih, kalian perlu tahu nih mana yang jadi stadium infektifnya buat ke manusia, mana yang menjadi stadium diagnostiknya. Yang menjadi stadium diagnostiknya berarti yang bisa ditemukan di manusianya. Kalau infektifnya berarti ada yang pada vektor yang untuk menginfeksi manusianya. Ya, ini maksudnya teratoma berarti vektornya. Kalau yang pada bucei, vektornya ini si lalat Glossina ini. Ya. Dan ini sama, ini kalian perlu tahu di tahap perubahan stadiumnya itu gimana. Di vektornya dia berubah jadi apa-apa saja, di manusia di apa, mana yang menjadi stadium diagnostik, mana yang menjadi stadium infektifnya. Yaitu, nah ini sekilas mengenai ya ini yang termasuk Hemoflagellata kan tadi ya, yang Trypanosoma maupun Leishmania. Nah ini ya saya ambil dari tabel textbook. Ini yang penekanannya adalah kalian perlu tahu vektornya apa aja. Kan memang dari golongan serangga, tapi vektornya apa? Kalau yang di atlas atau di nanti praktikum kalian pada saat arthropoda kan kalian juga perlu tahu. Ini kan istilahnya nama umumnya ya, tapi nama istilah medisnya atau nama latinnya lalat sese atau misalnya yang dimaksud dengan lalat pasir itu apa? Itu nanti pada saat praktikum. Kemudian si protozoa ini menyebabkan istilah penyakit namanya apa? Ya ini ya. Jadi kalau Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit tidur Afrika. Nah, ada yang akut, ada yang kronis. Kalau cruzi menyebabkan penyakit istilah Chagas, kalau Leishmania menyebabkan leishmaniasis, tapi ada beberapa bentuk, mulai dari yang cutaneous, mucocutaneous, atau visceral. Nah, ini yang tadi maksud saya adalah di manusianya itu ada stadium apa. Nah, stadiumnya apa itu adalah berarti kalian ini berarti yang dimaksud dengan stadium diagnostiknya. Stadium diagnostiknya itu adalah apa? Jadi kalau misalnya pada Trypanosoma cruzi, berarti stadium diagnostiknya itu adalah Trypomastigot, dan nyari Trypomastigotnya itu di mana bahan kliniknya. Karena dia ada di darah, berarti adalah dari sampel atau bahan kliniknya darah manusianya itu bisa ditemukan si Trypomastigot itu. Nah, kalau misalnya Leishmania, nah itu yang menjadi ada stadiumnya di manusia menjadi stadium diagnostiknya adalah stadium amastigot. Nah, mastigotnya ini ada di mana? Kan di intraseluler, makrofag maupun monosit. Nah, berarti pada saat ngambil sampel bahan klinik darah, ya kalian carinya itu adalah di dalam sel darahnya. Ketemu nggak ini si stadium ini untuk diagnostiknya secara konvensional, yaitu maksudnya yang bisa mikroskopis ya. Nah, ini mengenai Trypanosoma cruzi, tadi dia penyebab penyakit tidur dan khususnya penyakit tidur Afrikan ya, karena secara epidemiologi banyak ditemukan Afrika. Ya, ini adalah perbedaan mendasarnya. Jadi Trypanosoma cruzi itu dibagi menjadi dua subspesies, ada yang gambiense sama rhodesiense. Nah, ini kedua subspesies ini berbeda baik dari secara epidemiologi distribusinya. Tapi kalau vektornya sih sama ya, walaupun subgrup Glossinanya agak sedikit berbeda. Nah, tapi yang penting kalian tahu adalah perjalanan penyakitnya nih. Kalau yang ini cenderung kronik, kalau ini cenderung akut. Nah, kalau karena cenderung kronik, dia itu biasanya parasetemianya rendah. Kalau ini karena akut, jadi kadar di dalam darahnya parasitnya cenderung langsung tinggi, jadi parasetemia tinggi. Sehingga kalau karena perjalanannya akut, parasetemia tinggi, kalau yang ini mortalitasnya tingkatnya lebih tinggi, ya. Dan untuk secara garis besar, gambaran klinis akibat protozoa ini itu dibagi menjadi dua stage. Pertama itu pada saat dia proses penyebaran ke hematogen sama limfatik, sama kan nantinya dia akan menyebabkan
istilah penurunan kesadaran ya, dia akan menuju ke SSP, ke sistem saraf pusat itu yang udah stage 2. Nah, yang dimaksud penyakit tidur ini yaitu karena pasiennya kan akan cenderung penurunan kesadaran tuh mulai dari somnolen sampai stage selanjutnya kalau makin parah. Nah, itu karena dia menyerang ke SSP. Nah, ini kalau yang ini drug of choice-nya ya, panggilan obatnya. Yang kalau yang jenis ini apa bisa kalian baca. Nah, selanjutnya itu tadi yang Trypanosoma brucei biasanya lebih disebut yang Afrikan ya. Kalau yang Cruzi ini karena secara epidemiologi banyak di Amerika, terutama Amerika Selatan, dia bisa juga disebut sebagai Trypanosomiasis Amerika Selatan atau penyakit Chagas atau Chagas disease. Nah, yang penting kalian tahu transmisinya itu karena kontak dengan mukosa, termasuk kayak konjungtiva, juga bisa melalui kulit yang ada lesi atau lukanya. Nah, itu tapi memerlukan faktornya dalam hal ini kan si triatoma atau istilah nama umumnya kissing bug. Nah, dengan mengandung stadium infektifnya ini yang tripomastigot metasiklik. Nah, ini gambaran ilustrasi siklus hidupnya, tapi nggak saya detailin lebih jelas karena kan ini bagian dari tugas kelompok kalian juga. Cuman ya ini kalian perlu tahu masa inkubasinya, terus kalian perlu tahu gejala-gejalanya, kalau yang akut seperti apa, yang kronis seperti apa. Nah, ini ada ciri khasnya, kayak ada tanda romana nih ini gambarnya. Ini contoh yang kalau Chagoma, kemudian drug of choice-nya adalah ini, Nifurtimox sama benzinidazole. Nah, kemudian bisa kalian lihat ya nih. Ya, ini nanti kalian bisa baca maupun ini kan di tugas kelompok udah ada. Jadi perjalanan siklus hidupnya dia mulai dari infektornya kemudian menginfeksi manusia, terus dia itu kemana, dan dia kan terutama ini sih seringnya menyebabkan ya ini menyerang sel jantung si stadium amastigotnya. Jadi ada gambar myokarditis akut. Nah, tapi kalau dia berlangsung secara kronis, dia bisa menyebabkan ya ini ada kayak mulai dari kardiomiopati, megakolon sampai yang lainnya. Lanjut sekarang nih yang leishmania. Jadi leishmania itu secara pembagian itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ini sih lebih karena epidemiologinya ya. Jadi yang ada yang old world, dunia lama maupun yang dunia baru. Nah, kalau yang old world itu ada yang spektrumnya yang visceral leishmaniasis atau yang biasa disebut kala asap, juga ada yang spektrumnya yang menyerang kulit, cutaneous. Kalau yang new world itu ada visceral, juga ada selain cutaneous, dia juga ada mukocutaneousnya bedanya. Nah, spesies penyebabnya itu juga berdasarkan data epidemiologinya ini yang dibagi old world, new world itu juga bisa dibedakan ya. Nih kalau yang kala asap utamanya nih Leishmania donovani kompleks ini, walaupun bisa juga ada infantum. Kalau yang pada outward yang cutaneous nih bisa utamanya nih Leishmania tropica kompleks, walaupun ada yang lainnya juga. Nah, kalau yang ini bisa kalian baca juga ini apa. Nah, kalau yang outward itu dia itu kan berarti dia ada terutama ditemukan di Afrika dan di Asia atau bahkan Eropa. Kalau yang New World itu cenderung yang di daerah Amerika. Dan untuk perbedaannya adalah ada pada selain ini adalah pada faktornya. Kalau yang di Old World faktornya si Lebotomus, kalau di New World ini lalat lusomia. Untuk spektrum gambaran klinisnya bentuk utama leishmaniasis ini ada visceral. Kalau biasa visceral leishmaniasis biasanya dia tuh nantinya bisa berkembang menjadi pasca visceral leishmaniasis itu ada yang ini lesi pada kulit seperti ini, atau yang disebut PKDL. Ya, PKDL ini skala asap dermal leishmaniasis. Terus dia ini kalau yang cutaneous nih contoh gambar ilustrasinya. Kalau mukocutaneous, jadi dia nggak cuma di kutan tapi di mukosanya juga. Ya, ini tapi spesifiknya ada di tugas kalian juga ya. Tapi beberapa penekanannya itu yang perlu kalian tahu bedanya. Kemudian nih ada gambar juga tabel yang saya kutip dari textbook juga, perbedaan lebih spesifiknya. Jadi kalian ya kurang lebih perlu tahu kira-kira epidemiologinya dia tuh ada di daerah mana, dan kalau si masing-masing genus atau spesiesnya ini, terutama spesiesnya yang akan membedakan spesies maupun subspesiesnya itu sindrom klinisnya apa dan faktornya itu yang tadi Old World, New World sih utamanya itu sih.
phlebotomus, kalau yang di outward, tapi kalau yang di ward ini lebih ke leukemia, lalatnya. Kemudian ini ya sama, ini bisa kalian baca. Nah, untuk drug of choice-nya ada ini obat-obatannya, pentavalent antimonia, amphotericin B, miltefosine. Cuman ini tidak akan saya bahas spesifik. Nah, ini berbagai kelas yang golongan flagellata tadi pemeriksaannya. Jadi kan ada pemeriksaan penunjang untuk laboratoriumnya macam-macam ya. Kalau ini saya ambil kutip berbagai yang termasuk flagellata. Kalau dia di dalam dia, kalau yang konvensionalnya jelas pemeriksaan feses, terus dicek secara mikroskopis, dicek ketemu nggak stadium diagnosisnya, stadium diagnostiknya baik bentuk kista atau trofozoid. Kemudian juga bahkan ada pemeriksaan enterotes, antigen antibody. Kalau yang trichomonas vaginalis ya sama juga pemeriksaan mikroskopik. Cuman kalau yang di dalam dia kan karena dia itu dikeluarkan bersama tinja si stadium ini ya makanya bahan kliniknya tinja. Kalau yang ini ya jelas-jelas karena dia pada traktus genital, ya berarti yang diambil sampelnya adalah kalau pada wanita bisa sekretnya itu sekret vaginanya, atau pada pria ya pemeriksaan urinnya. Kemudian ya ini berbagai jenis pemeriksaan lainnya juga bisa kalian baca, mulai dari yang konvensional, mikroskopis sampai advance, pemeriksaan molekuler. Nah, kemudian tapi kalau yang trichomonas ada pemeriksaan suportifnya, penunjangnya seperti cek pH vagina ya kan, karena tadi sudah saya sampaikan biasanya pH-nya cenderung asam kalau terinfeksi protozoa ini. Kemudian kalau Leishmania donovani juga sama, mulai dari konvensional sampai kultur sampai advance molekular. Nah, tapi kalau yang pemeriksaan konvensionalnya bahan kliniknya macam-macam nih, kan dia menyerangnya sel retikuloendotel. Yang termasuk retikuloendotel sistem ada apa? Ada limfa, ada sumsum tulang, ada liver. Makanya bisa diambil dari sampel-sampel sini. Aspirasi dari bahan klinik ini untuk nemuin ada nggak gambaran dicek di bawah mikroskopis, nemu nggak benda leishmanianya itu. Atau kalau pada orang yang dengan imunokompromi berat, pada HIV juga bisa dicek dari sampel darahnya, kadang bisa ketemu. Itu istilahnya bahkan dia nggak cuma di sumsum tulang, tapi bisa di darah perifer, di dalam selnya itu sel darahnya bisa ada ditemukan si Leishmania donovani, karena biasanya kan infeksi berat tuh pada imunokompromi itu. Kemudian ada juga ini pemeriksaan antibody antigen. Kemudian kalau yang Trypanosoma brucei, kalau pemeriksaan konvensionalnya yaitu bisa menemuin stadium trichomastigotnya. Nah, sampelnya dari mana? Ya bisa dari darah perifernya, bisa pemeriksaan kan karena tadi kan dia ada stage di penyebaran hematogen maupun yang di limfanya itu. Nah, kan jadi dia bisa dari sampel darah, karena pada saat dia mungkin ada di stage 1 bisa dari darah, tapi kalau dia sudah ini yang dari limfonod aspirat juga bisa kan kalau dia masih stage 1, tapi kalau dia ada stage 2 yang sudah ke SSP, ke sistem saraf pusat, bahan klinisnya adalah cairan cerebrospinal. Kemudian juga bisa antibody antigen, bahkan sampai yang molekular. Kalau Trypanosoma cruzi itu juga sampelnya itu kalau yang konvensional mikroskopis adalah karena kan tadi dia itu adanya di darah perifer ya. Istilahnya kan dia bukan, kalau yang cruzi ini bukan harus ada di dalam sel intraseluler seperti Leishmania ya. Nah, karena ini, gambarannya ini kalau di dalam sel, misalnya di dalam makrofag atau monosit itu seperti apa, gambarannya nggak ada di sini mungkin, atau nanti di belakang ada, tapi nanti lebih ditunjukkan pada saat praktikum. Nah, tapi kalau Trypanosoma cruzi, karena dia tidak di dalam intrasel, jadi ya sampel darah perifernya aja itu dengan di apusan darah tebal ataupun tipis, kalau nemu stadium trichomastigotnya ya bisa didiagnosis sebagai istilahnya definitif diagnosis Trypanosoma cruzi-nya ini. Sama juga bisa antigen antibody sampai molekular juga. Ada juga bahkan ini dia xenodiagnosis. Jadi yang dicek tuh malah sih faktornya yang diinjeksiin darah orang yang dicurigain terkena Trypanosoma cruzi ini. Nah, ini contoh gambar ilustrasi ya, tapi mungkin nggak tahu saya jelasin morfologi
karakteristiknya karena itu lebih pada praktikum. Ini contoh yang Chilomastix mesnilii, kemudian yang Giardia duodenalis atau Giardia langia, ada stadiumnya atas itu ovozoid. Ini yang bawah stadium kistanya. Kalau ini bedanya kistanya kenapa warnanya beda? Ya ini pewarnaan trikrom yang atas, ini pewarnaan yang biasanya ini dengan tetesilup gold. Ini contoh gambar Trichomonas vaginalis. Nah ini yang tadi saya maksud. Jadi amastigotnya tuh yang nih kayak yang ungu ini yang di dalamnya. Nah dia itu ada intraseluler, jadi ada di dalam sel. Nah ini ceritanya pada di dalam sel makrofagnya. Ini dalam makrofagnya itu ada mengandung banyak amastigot nih, ya. Kemudian kalau ini contoh yang tadi krusi, jadi ambil sampel darah perifer, kemudian dilakukan apusan darah. Berarti kalau yang ini berarti yang tipis ya. Semir yang tipis. Nah, kalau nemu si tripomastigot dengan bentuk seperti ini, nah ini Trypanosoma cruzi. Kalau yang Bussei juga bisa kan dari sampel darah, itu dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau nemu tripomastigotnya yang seperti ini, Trypanosoma bussei. Nah, bedanya apa? Karakteristiknya salah satu kan nih kinetoplasnya nih. Selain bentuk-bentuk lainnya, cuman nanti dibahas lebih di praktikum.